Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Santri DT. Kali ini akan membahas apakah boleh Al-Quran digunakan untuk sebagai mata pencaharian atau sumber penghasilan. Itu gimana, apakah boleh? Jadi ini sama di kitab At-Tibyan ya. Di kitab At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran diterangkan bahwasanya wa min ahammi ma yu'maru bihi ayyuhdara kullal hadari. Jadi sebagian dari perkara yang penting yang diperintahkan yaitu menjauhi dengan sungguh-sungguh. Menjauhi dari apa? Min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha. Menjauhi dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Nah ini. Jadi kalau menurut kitab At-Tibyan ini nggak boleh. Loh, kenapa kok nggak boleh? Karena faqad ja'a an Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu an, karena ada hadis yang mana dari sahabat Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu an, beliau pernah mendengar daripada hadis Rasul yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taglu fihi. Jadi kata Rasul, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, bacalah kalian semua Al-Qur'an, wa la ta'kulu fihi, dan jangan makan darinya. Jadi kalian semua itu jangan makan darinya, maksudnya itu jangan dibuat untuk sumber pencaharian. Ya mungkin dari makna ini mungkin khawatir nanti dikira Al-Quran itu apa ya, kayak contoh kayak undangan itu ya, undangan. Oh ternyata Quran itu saiki dibuat bisnis, kayak itu kan nggak enak ya. Jadi makanya Rasul itu kurang setuju. Jadi oke lah kalau undangan ya undangan. Jadi cuma ya biar nggak kayak bisnis. Kalau ada target ada gini kan seakan-akan kayak bisnis. Tapi ya perlu diingat juga, sahibul hajah pun harus menghormati. Jadi maksudnya itu sepantasnya, jadi saling menghargai. Jadi yang ditugaskan contoh kayak khatmil Quran atau qiraatul Quran ya. Jadi contoh mengundang orang ya umumnya gitu. Jadi contoh kayak khatmil Quran ngundang umumnya, contoh orang 3 dikasih 200-an, ya dikasih 200 umumnya gitu ya. Jadi jangan sampai berani ngundang orang terus cuma dikasih dikasih sak karepe, itu ya kurang bagus juga. Karena orang kan ya tadi dia punya keluarga juga. Jadi intinya itu memang secara hadis ini Quran itu tidak boleh dibuat bisnis. Tidak boleh dibuat bisnis, tidak boleh dibuat untuk mata pencaharian. Jadi biar Al-Quran ini enggak seakan-akan alat bisnis ya. Jadi seakan-akan Al-Quran ini biar tidak buat alat bisnis. Tapi bagi orang yang mengundang, contoh punya hajat atau apa, ya harus menghormati juga. Jadi cara sadar diri ya kan. Jadi sadar diri, umumnya orang yang baca Al-Quran, khatmil Quran, atau lebih-lebih yang khufat, ngundang yang khufat itu contoh bisaronya itu biasanya sekian, ya dikasih sekian gitu. Jangan sakarpi juga. Jadi jangan sampai ini kitab At-Tibyan itu loh, kok ono tidak ada keterangan ya tidak boleh Quran itu dibuat bisnis, kok oleh matoi harga gini. Oke, memang ada. Cuma sesama manusia kan harus hablum minannas, jadi saling menguntungkan kan. Jadi yang punya sahibul hajah diuntungkan dengan adanya yang khatmil Quran, jadi kirim doa. Yang bertugas khatmil Quran juga diuntungkan
nanti dia meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan suaranya juga. Jadi dia nanti mendapatkan corono bonus, ya, jadi bonus. Itu jadi harus saling toleransi. Intinya kayak gitu. Jadi kalau dibuat untuk bisnis ya nggak boleh memang. Tapi kalau bagi memang orang yang faknya dibaca Al-Qur'an atau undangan-undangan gitu ya intinya shahibul hajah harus paham sendiri. Jadi tanpa diminta itu oh memang biasanya itu dikasih sekian gitu. Jadi biasanya dikasih sekian berarti ya dikasih sekian, jangan sampai umumnya 200 atau 300 dia ngasih 50, nanti jelas ngerundel. Soalnya manusiawi. Dan gitu. Jadi memang niatnya itu tidak boleh dibuat untuk bisnis. Wala tajfu, dan kamu jangan meninggalkan membaca Al-Qur'an. Jadi kata Rasul, awamu bacalah Al-Qur'an, jangan makan darinya, maksudnya Al-Qur'an jangan dibuat bisnis. Kemudian wala tajfu, kamu jangan meninggalkan baca Al-Qur'an minimal sehari ya baca berapa ayat atau surat-surat pendek atau apa, minimal ada bacanya. Karena saya pernah dengar kata orang-orang tua dulu itu, kalau kamu nggak baca Al-Qur'an sama sekali selama 40 hari nanti lidah kamu itu atos katanya. Maksudnya itu untuk mengucapkan Al-Qur'an lagi itu sulit. Kalau selama 40 hari tidak membaca ayat Al-Qur'an sama sekali nanti kaku ya. Jadi mulutnya itu kaku. Nah, kita alhamdulillah sebagai orang muslim ya minimal ada sholat kan. Jadi ada sholat ya minimal baca surat pendek, surat Al-Fatihah dan teman-temannya itu. Jadi ya minimal ada bacanya, jadi mending. Tapi kalau bagi orang yang enggak baca sama sekali selama 40 hari kaku. Contoh kayak non muslim, dia itu kalau disuruh baca pakai lafaz Arab lah, dia pasti kaku. Coba kalian coba lihat yang di video-video yang mengislamkan orang, contohnya kayak di Gus Ikdam, ketika ada orang yang syahadat, dia kalau baca syahadat lah kaku, asyhadu Allah, di kaku, karena ya memang dia nggak pernah baca kayak gitu. Nah, makanya dari itu Rasul mengatakan wala tajfu, jadi kita ini jangan meninggalkan membacanya walau sedikit. Kemudian wala taghlu fihi, kalau baca ya jangan cepat-cepat. Jadi baca yang tartil, waratilil Qur'ana tartila. Jadi kalau baca Al-Qur'an ya yang tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, seperti itu ya, ditartil, jadi didengarkan enak, ya kan? Jadi membaca Al-Qur'an kalau tartil itu enak, walau suaranya itu enggak patek enak ya. Suaranya itu enggak patek bagus, suaranya enggak seberapa bagus. Kok bacanya itu tartil itu yang dengar itu seneng. Tapi walaupun enak kalau ngeremeng muslimin gak enak. Jadi itu, jadi mengikuti Rasul. Makanya Rasul mengatakan itu kalau orang itu ada hadis lupa aku, man lam yataghonna falaysa minna, kalau nggak salah. Jadi orang itu kalau membaca Al-Qur'an kok tidak di lagu, maksudnya itu bacanya itu asal-asalan, itu bukan golongan kami, kata Rasul. Jadi golongan Rasul yaitu orang-orang yang suka baca Al-Qur'an, kalau baca Al-Qur'an ya tartil. Ya, jadi walaupun suaranya itu biasa tapi ditartil itu enak, yang denger itu senang. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut kitab ini kesimpulannya bahwasanya untuk Al-Qur'an kalau diniati untuk pencaharian, untuk mata pencaharian atau sumber penghasilan, maka enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi kalau diniati untuk dakwah, ya diniati untuk membantu orang, ya enggak apa-apa. Tapi dalam hal ini antara shahibul hajah sama yang bagian tugas membaca Al-Qur'an
itu ya harus saling pengertian. Maksudnya itu nggak pakai harus target segini, enggak ya umumnya berapa dikasih sepantesnya gitu aja. Nanti kalau nggak sepantesnya ya namanya manusia jelas gerundel. Ya kayak tadi contoh kayak khatmil Quran contohnya orang 3. Biasanya dikasih 200-an, orang 3 berarti 600 kan. Delala dikasih cuma 50-an. Akhirnya kan ya manusiawi juga. Kan nanti jelas kok bisa ketemu. Jelas gitu kan. Ya karena manusiawi. Jadi makanya dilihat umumnya. Di umumnya sekarang berapa biasanya bisaronya? Oh sekarang biasanya itu 200, ada yang 250, ada yang 300. Syukur-syukur saya belajarnya. Oh ya wis, aku tangkai 500, 500 sedang. Wah itu tambah bagus itu ya. Jadi niatnya gitu. Jadi pola pikirnya itu harus yang baik. Ya jangan suudon. Kalau suudon, lah ya maca Quran ngono wae, njaluk bayaran akeh. Quran digawe bisnis. Nah itu suudon lagi. Yes yang husnudan lah. Makanya kata Yai Asrori itu ya, Yai Asrori Surabaya itu dulu pernah dawuh, kamu itu kalau kepengen hidupmu kamu tenang, carilah 1001 cara agar husnudon kepada orang lain. Jadi husnudon, kalau husnudon itu ringan, apapun ringan, pikiran ringan, hati ringan, maksudnya itu enggak beban. Tapi kalau suudon, sumpek. Ngerasa kono sumpek, ndelok ngene sumpek. Jadi dunia seakan-akan sempit. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kalau diniati untuk mata pencaharian itu enggak boleh. Tapi diniati untuk membantu orang, ya, diniati dakwah, diniati syiar Islam, ya bagus. Ya dengan catatan tadi, kalau ngaji jangan asal-asalan, ya tajwidnya ditata, suaranya juga dijaga biar enggak batuk, enggak pilek. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.